rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaquna al-muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan salat Jumat seperti pada siang hari ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama untuk diri kami pribadi maupun kepada jamaah seluruhnya, yaitu marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang mau dan mampu untuk melaksanakan hal tersebut, dipastikan dunianya akan bahagia dan di akhirat pun dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah sendiri yang termaktub dalam Quran surat Al-Qalam ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita seluruhnya termasuk di dalam ungkapan ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bangunan pertama, apa tempat pertama yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dalam Quran surat Al-Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Maka Allah menjawab bangunan pertama yang ada di muka bumi ini atau tempat pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah bangunan yang ada di kota Bakkah. Nama lainnya adalah Makkah. Nama lainnya adalah Ummul Qura. Itu adalah sebuah masjid yang kita kenal dengan Al-Masjidil Haram. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya, apa tempat pertama yang dijadikan Allah? Apa tempat kedua setelah Masjidil Haram yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini? Maka menjawab dalam sebuah hadis, bangunan kedua yang berada di atas muka bumi ini adalah Baitul Muqaddas. Nama lainnya adalah Baitul Maqdis, yaitu Al-Masjidil Aqsa, sebuah masjid yang berada di negeri Palestina. Hadirin, Nabi Muhammad SAW 13 tahun lamanya hidup di kota Makkah Al-Mukarramah. Tetapi ketika beliau hijrah ke Yathrib atau Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Quba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bangunan pertama yang dijadikan Allah di atas muka bumi ini adalah berupa masjid. Dan yang kedua, bangunan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berupa masjid. Dan bangunan pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah adalah sebuah masjid. Dan bangunan pertama yang mendatangkan barokah adalah masjid. Sebuah tempat yang mendatangkan segala solusi bagi permasalahan manusia adalah masjid. Maka oleh sebab itu, para ulama menganjurkan jika kompleks perumahan ingin berkah, jika kompleks perkantoran ingin berkah, maka yang pertama dibangun adalah masjid. Maka di tengah musibah yang bergejolak ini, di tengah keresahan manusia akan penyakit berupa
melihat salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah masjid. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat pada saat sultan-sultan kerajaan Islam lalu menempatkan perahunya di sebuah pantai di Nusantara ini, yang pertama beliau dirikan adalah sebuah masjid. Dan hari ini kita bisa mengetahui fakta sejarah salah satu peninggalan para sultan itu yang sampai saat ini masih berdiri kokoh adalah masjid-masjid mereka. Dan selain masjidnya, lalu mana istana-istana sultan itu? Mana kerajaan-kerajaan sultan itu? Banyak di antaranya hanya tinggal kenangan. Banyak di antaranya sudah hancur, dipukul ombak, hembas gelombang, dimakan rakyat lekang karena panas, lapuk karena hujan, lenyap dimakan usia. Tetapi masjid mereka tetap masih kokoh berdiri. Bahkan sejarah banyak mencatat ketika musibah datang, ketika tsunami datang, mereka yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berlindung di dalam masjid. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Masjid adalah simbol rumah besar umat Islam. Masjid adalah tempat berlindung umat Islam. Masjid adalah rumah abadi umat Islam. Maka jika kita ingin kekal abadi, manusia akan mati dimakan cacing tanah. Manusia akan mati baik oleh usia atau berbagai macam penyakit yang dia derita. Tetapi yang akan tetap hidup, yang tetap berdiri adalah masjid-masjid kita. Maka alangkah bahagianya orang-orang terdahulu yang masjid-masjid mereka bangun dan dapat kita tempati saat ini. Mereka sudah wafat, mereka sudah tiada di tengah-tengah kita, mereka sudah di alam barzakh. Apa yang mereka miliki mungkin sudah dimiliki orang lain. Rumah-rumah yang mereka bangun mungkin sudah dimiliki orang lain. Perusahaan-perusahaan yang mereka rintis mungkin sudah menjadi milik orang lain. Sawah kebun yang mereka miliki mungkin sekarang sudah habis terjual. Tetapi masjid-masjid mereka tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Dan alangkah bahagianya lagi, sesuai dengan kata Nabi Muhammad SAW, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah. Allah bangunkan baginya istananya di surganya. Barang siapa berikut serta dalam pembangunan masjid dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan titik peluh keringatnya, dengan pikirannya, dengan apapun sumbangsinya, maka banallahu lahu fil jannah, Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surganya kelak. Semoga kita seluruhnya termasuk dalam ungkapan hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah wabah virus corona yang bergejolak ini, yang sedang mengintai menyelinap di antara kita, dia yang tak terlihat oleh mata kita, yang mengancam kita, dapat menyerang kita, yang dapat menyerang anak-anak kita kapanpun dan dimanapun, yang meluluh lantakkan stabilitas perekonomian kita, maka kita hanya bisa berucap Allahu Akbar, Allah memang maha besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke atas muka bumi ini, seluruh lapisan masyarakat, manusia di seluruh dunia menjadi gempar dan sebagian besar dicekam oleh kekhawatiran. Fenomena ini
membinasakan segala sesuatu di alam ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1441 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membangun Masjid Nabawi yang sederhana. Lantainya hanya pasir saja, atapnya hanya anyaman daun kurma, tiang-tiangnya hanya batang kurma. Tapi dari masjid itu muncullah peradaban agama Islam. Masjid Nabawi telah berdiri 1441 tahun lamanya, tapi sampai hari ini siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Siapa yang menegakkan bersama Nabi? Siapa yang ikut bergotong royong? Maka selama 1441 tahun, setiap orang yang melakukan ibadah di Masjid Nabawi, pahalanya juga akan mengalir kepada orang-orang tersebut. Maka seorang ulama mengatakan, ma la yudraku kullu la yatsraku kullu. Jika kita tidak bisa membantu seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Karena malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal adalah kuasa Allah. Malaikat maut akan segera tiba. Kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati yang berada di kubur itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jenazah, jika kau diberikan kesempatan untuk hidup, apa yang akan kau lakukan wahai jenazah? Maka mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, jika kau beri hamba umur, jika kau beri hamba kesempatan hidup sekedar saja, fa asaddaqu, maka aku mau bersedekah, aku mau beribadah, aku mau membangun masjid, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi saat ini penyesalan tak dapat lagi dipermakna. Air mata darah tak akan dapat menebus kehidupan. Ketika ajal masih jauh, ketika kehidupan masih panjang, ketika ruh masih bersemayam di dalam jasad, maka marilah kita menabung sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Karena yang penting adalah apa yang kita bawa sama kematian. Dan salah satu amal yang akan kekal abadi yaitu membangun masjid. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, marilah kita semua berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua terhindar dari segala penyakit zahir maupun batin. Semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari berbagai macam virus, termasuk virus corona ini. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan berpartisipasi untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Dan semoga seluruh hajat kita, seluruh usaha kita, seluruh ikhtiar kita, seluruh apa yang kita cita-citakan akan terrealisasi, akan berhasil, akan terwujud, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu
سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرض عن خليفة رسولك على تحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعن زاهد الأموال الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع القرآن بالنورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان وعن ميت بني غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وسائر الآل والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإجبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الكسرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى سنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.